Wah, ke politik kita Ya ini. kita ke politik ini karena ini kan musim politik dan Kita harus tetap berpolitik. Because your life is depend on how the politic is going. Makanya di 2024 ini FTA itu saat ini ditanya, ada yang panggil saya Tata, ada yang panggil saya Daeng, ada yang panggil saya Bang. Kita mau kemana ini? Saya bilangnya masing-masing aja, saya bilang gitu. Karena FTA itu menuntut kalau memang kita mau muncul sebagai komunitas organisasi, kita mau siapa yang mau menandatangani kontrak politik tertulis sama dengan FTA. Dari diaspora Amerika, kemudian berkembang menjadi diaspora seluruh dunia, kemudian berkembang menjadi termasuk aktivis di Nusantara. Connecting Sekarang ya. sekarang kita lagi kembangkan ke kabupaten kota, sekarang sudah ada 200 lebih. So you don't think so? I don't see that. But you don't think so? I don't think so and I don't see that. Kalau nantinya dia berkembang menjadi partai politik, wallahu Wah. a'lam. Ini bahaya nih podcast ini, podcast perantau tapi. Apa na dondor. Negative K, nothing further, just city cabbie in the corner. setelah hampir 100 tahun baru kita kembali lagi Maestro. Welcome back. Hey, thank you Eric. I'm glad to Deng. see you again, bro. Terima kasih, Deng. Gue senang tuh topinya kayak ACDC. Wah, iya ACDC. Harus itu Iya ada kan? itu ada stem baju satu yang. Cuma saya pikir kata coklat tadi Daeng saya enggak bisa masuk di situ Anda Daeng. kalau kita pakai topi koboi, Ah. menyaingi tahun. Itu dia. Saya harus hormat. Tidak, kalau kita kan cuman asal pakai aja kan fall tuh musim gugur. Iya. Foto musik. Nanti daunnya jatuh, amat tuh. Terpal Iya, iya, pakai iya. topi. Iya, iya, iya. Kaman Kan kalau jo turun, bos. Tuh. Pernah terlalu turun enggak bagus. Oh. Iya. Panas miskin deh. Sini ada. Kamu- Mantap. Kamu tuh Nggak, itu mantap. dence lah. Nah, saya ngarin aja acara Rio. Dence lah Tin Suharto. Yang kumis kayak kita bilang tadi. Yang kumis kan, Ya, Neseng. ba. Neseng. Nah, saya ngarin. Neseng. Kalupai. Cocok. Saya lupa. Dentene kalau Dente nih Tin Suharto sama Dence lah. Tetangga aku itu di belakang rumah itu. Oh. Di Tena belakang kuistengin rumah, aku. iya. Tapi top juga tahu waktu dia top. Dan Tata lama baru saya lihat Oh, ini. begitu. Jadi ya bagian tidak kenal ini kalau di New York sudah tidak ada yang tidak kenal Den Tata. Den Tata coba dulu perkenalkan. Apa yang mau diperkenalkan? Iya perkenalkan dulu dari mana, tahun berapa datang di sini Den Tata? Saya baru 25 tahun lah. 98 berarti 98 Ya, 99. 98, 99. Wih 25 tahun baru sebentar dibilang itu. Bagaimana dengan Soalnya dibandingkan sama Dengun toh. Oh, kalau Tapi di- tidak terasa memang deh. Ini Anu. tahun 25 tahun lalu lah masuk sini. Sini itu kan kalau cerita ke belakang itu kan karena krisis moneter ya. Tahun 98 itu, 97 98. Jadi kita decided untuk lanjutin sekolah lah. Jadi saya dulu F1 di sini. Oh, bisa F1. Student dulu ya. Student F1 student ya. Iya. Ceritanya mau sebentar Ji. Ini menarik terus ya. Terus ya. Karena kita kan tidak seperti Dengundin tuh. Kalau dia memang jiwa perantau tuh, kalau kita bukan perantau. Jadi saya tinggalkan Makassar tahun 88 nih. 10 tahun di Jakarta, terbang ke sini. Pikir di sini 4 tahun 5 tahun gitu. Iya. Selesai sekolah ceritanya. Iya, Indonesia tidak nambah bajik keadaan ada. Iya. Pasal mantan yang tahu. Mantap. Mantap nanti tambah nanti keterusan. Terus keterusannya ini Den keenakan atau bagaimana? Terpaksa keterusan. Bukan keenakan, terpaksa keterusan. Nah sekarang keenakan Mi. Oh, oke. Jadi memang bukan karena keenakan keterusan, terpaksa keterusan karena keadaan kan. Karena kan kita kan namanya kita datang di sini sebagai perantau, student ya. Kan kita di sini kan yang namanya orang kerja kan dia harus kalau mau kerja yang betul ya. Artinya dia harus proper dokumen kan. Nah gitu. Nah, kalau kita nggak punya proper dokumen, kita kerjanya kan istilahnya kerja yang kasar lah begitu kan. Iya. Jadi pikiran kita nggak mungkin kita lama. Iya. Ya, jangan salon itu. Bah. Tapi karena keadaan Indonesia belum tidak baik-baik, akhirnya tinggal di sini. Nah, saya dulu di perbankan di Indonesia.
Di perbankan ya masih main riba. Iya. Main riba. Tapi waktu itu belum riba. Tapi dulu tiap nak janggut tahu Iya, gitu. apa Pero toh? lo barinji, Oh, tena riba bari. Oh, bari. Barinji. Jadi kapan mulai ini riba sudah Nah, mulai ini muncul? Sampai pas nyuruh. Anda riba Tahu muncul. cari tahu. Ini mau ke sana, ini Oh. kan cepat dulu Oke. jadi bos. Iya. Oke. Ayo nah karena diundang kita apa? Saya tidak sabaran saya. Apa lampu susu, Tena naka lampu susu. ya, eremi lampu. Nah karena naka susu. Aduh, Dia kotori di perutku. Jadi geng, tenang. Saya ini memang diserangi berdua, tapi tenang. Ini makanan saya. Terus Terus masih batang. Apa tuh kau nih? Kenapa? Batang gue ramas lagi. Ramas lagi. Jadi karena sesalalang atas nama. apa itu? Itu yang sesalalang atas nama. Tena kuisa. Dia marah-marah, menyesal gara-gara temannya. Ini karena sesalalang atas nama. Kamanya. Gara-gara teman. Bah. Ya jadi begitu lah, kita jalan. Mau gue serius atau tidak? Enggak ada kasih bal langsung saja langsung. Masih langsung enggak. enggak. Ya, terus. Ya itu menjadi tahun 2003 itu. Masuk 2004 lah, saya Ya. selesai sekolah di Baru. Tidak ada penerimaan. Kan kita kalau student itu kan ada OPT ya, Optional Practical Training. Jadi kita dapat 1 tahun working permit. Oke. Kita bisa kerja, kita dapat working permit. Tapi karena waktu itu habis September 11, Ya. boro-boro nge-hire bro. Ya. Yang ada Malah orang. disuruh daftar. Antum Disuruh daftar kan? Iya, diregistrasi. Kalau saya sih enggak. Dia kan Maksudnya orang waktu itu bukan maksudnya boro-boro dia hire Ya, orang betul. untuk kerja, yang ada orang Orang nggak ya, ada betul. hilang Ya. kerjaan kan. Akhirnya Cocok. saya pikir saya mau pulang. Saya sempat pulang sih tahun 2004. Pas tsunami itu saya pulang, Bija. Iya. Pas tsunami saya pulang. Waktu itu pas SBY baru mau naik presiden. Saya tanya temanku tuh, ya apa ini? Bilang, jangan mau dulu, saya belum orang tahu ini mau jadi apa nanti Indonesia. Ini SBY baru naik toh. Iya. Kan sebelumnya itu kan ya maksudnya dari Habibie ke apa Gus Dur ke Megawati kan Transition lah jadi. transition gitu loh. Tahun 2004 kan baru pemilu langsung pertama kan Pak SBY itu kan. That's right. Oh itu SBY ya? Ya. SBY 2004. Jadi saya bilang ya nangis pulang lagi sini toh. Selesai tsunami saya pulang sini. Nah di situ kita orang itu biasanya kan mulai begitu kan seperti itu kan ngundin toh. Dulu kan jahiliyah juga toh. Tapi setelah dapat hidayah. Nah, cukur jenggotnya dia. Kenapa? Dia bukan cukur kasihan, tidak tumbuh. Enggak, kalau saya memang enggak suka jenggot. Oh, saya kira ada dulu. jenggot. Oh, dikukur. Gugur. Rontok. Hilangin. Oh, ya. Jadi gitu kita dapatnya itu tahun 2005 kita mulai karena setiap manusia itu kan kalau dia ada pada satu titik di mana dia merasa there is no hope anymore, it's like you put yourself in the corner like di corner begini, there is no way out, right? Yeah. So then you think what am I gonna do, right? Yeah. Apa sih yang mau bikin ini? Yeah. Nah disitulah baru saya menggali sedikit. Di situ saya kalau orang bilang nagana atau mangkasar kan nagapai hidayat. Oh. Hidayat. Oh, bukan hidayah. Hidayah itu lain orang itu bahasa Arab tuh. Mangkasar apa? Hidayat. Nagapa. Hidayat tetanggaku, temanku namanya Hidayat. Jadi di situ kita. Oh, di situ berawal. Pas di US? Ya. Ke mana dulu? New York? Mana? Saya LA? di- Langsung. First time New York. First time New York. Iya. Tapi sebelum saya ke sini tahun 96, saya jalan-jalan sama keluarga. Tapi waktu ke US sudah keluarga toh? Udah. Tahun 96 sih kita ke sini jalan-jalan. Saya justru enggak begitu suka New York. Ya. Saya justru lebih suka di San Francisco, bro. San Francisco is very beautiful city. Bagus sekali city-nya, beautiful. Saya sama istri seneng di sana. Ya. Tapi waktu kita mau ke sini karena istri saya itu adik-adiknya lebih dulu di sini, ya kan? Kita istilahnya kita ke sini dulu deh, Ya. settle dulu, lihat dulu nanti kita pindah mau San Francisco mau kemana? Enggak pindah-pindah. Ya, kalau saya ini kodong bukan jadi perantau tulen, kalau beliau ini sudah kemana-mana Iya, ini. iya. Anu toh, Ini karena bukan manusia anu biasa aja. ini. Ya, cuma Bukan manusia biasa. Jadi
Saya kira sih kita perantau ini ada satu keuntungan yang kita bisa lihat. Kita selalu bisa melihat sesuatu di tanah air ya. Melihat sesuatu dengan perspektif yang berbeda. Ya kan? Artinya seperti ibarat orang itu, kalau kita anggap itu tanah air itu satu kapal besar, kita tidak di kapal tersebut kan. Ini kan podcastnya kayak gambarnya saya pikir kayak gambar kapal. Ada kapal gitu, kita lihat, kita orang di luar kapal kan. Ya. Kita bisa lihat itu kapal itu itu jalannya lurus, kapal itu miring, kapal itu apa. Ya. So we have advantage, kita punya advantage untuk melihat ke tanah air seperti apa sih, kayak gitu loh. Di tanah air kita seperti apa. Nah, itu saya kira itu yang menjadi kita punya punya kelebihan sebagai perantau yang berada di luar Indonesia. Dan saya kira itu yang paling bagus untuk kita setuju. Kita, Kalau itu saya setuju. Untuk kita kasih tahu teman-teman perantau. Paling tidak kita share knowledge. Betul. Dari kacamata luar. Share. Kita kan dari luar. Iya, Contoh Dentata bilang kita kan dia di luar kapal. Iya. Kita bisa menilai kapal itu dia agak oleng atau kalau dia mau Erimi Simombala. Iya. Tuh, Simombala yang kata-kata baru ini sih. Erimi Lampa. Ini sih Simombala. Simombala itu berlayar. Iya. Oke, itu artinya. Iya. Oke. Iya. Kamanya jadi istilahnya kulen di Cininjo kapal lah kak. Iya. Simombala atau nalego mi jangkar kak. Iya. Ya toh. Atau sarwi puluina. Atau sarwi puluina atau akio inji pinangan tayang. Nyanyi bala batu. Ya toh. Penumban tampo masa. Tampo pak. Tampo. Penumpang gelap. Nah, karena Dentata bring up tadi ini, jadi Iya. mending kita lari ke forum tanah air. Saya mau dengar dulu mengenai forum tanah air deh. Dentata dulu saya pikir dia ini orang partai. No, jujur. Dentata ini narasumber di mana-mana. Iya. Yes. Karena saya lihat channelnya Haris Subono, siapa yang wartawan top itu, yang punya podcast juga. Saya enggak tahu. Hersu Ya itu. Beno. Saya bilang wah boleh juga Dentata. Enggak. Apa ini forum tanah air? Ya forum tanah air ini kan yang seperti saya bilang tadi. Kita di luar ini punya kelebihan untuk melihat tanah air itu secara lebih objektif. Jadi perspektifnya agak lebih luas lah. Artinya kita lebih melihat setiap masalah itu dari sudut-sudut yang mungkin teman-teman atau teman-teman di Indonesia dia nggak bisa melihat karena dia berada dalam kapal itu. Ngomong-ngomong FTA ini dibentuk di mana? Di Indonesia apa di New York? Wow. Jadi memang Boring New York. Boringnya. Jadi memang awalnya itu kita di sini waktu itu saya sama almarhum Bang Haji. Oh, oke. Gimana? Dan ada satu teman dari Washington itu namanya Bang Helmi Baisa. Kita bertiga itu pikir kita harus bikin kali. Jadi teman-teman yang tadi saya cerita kembali, teman-teman yang tadinya dalam posisi di 02 waktu itu kita kumpul lagi. Jadi kita bukan lagi istilahnya bicara siapa yang kita menangkan, kita bicara isu. Kita nggak bicara person. Jadi FTA itu tidak person oriented, tapi isu oriented. Founder siapa? Dentata kesantra modela. Bos kapan? Ya, itu. Tapi saya kira dulu kita jual orang FTA. Kita FTA belakang ini, belakang. Saya diundang. Tunggu dulu perjalanan. Deng, bagaimana posisinya dia? Karena saya masih merasa dia adalah FTA, cuma dia tidak ada. Ada di WhatsApp grup Ji. Berarti masuk dong. Iya dah. Tapi tidak di struktur. Iya. Kalau di struktur baru boleh saya bilang saya declare I'm the one member of FTA. Iya. Tapi punya WhatsApp grup Ji. Iya. Kapan tama jadi admin nah. Denguning ini kan begini. Denguning ini kan pengusaha. Dulu saya ajak, ayo ini waktu ada Rocky datang ke sini kan, dia bilang saya di belakang layar Mak Bos, karena saya sibuk. Dia kan pengusaha. Iya. Nggak ada waktunya untuk begini-begini. Iya, Kita iya. ini kan semua tuh kasih asik Iya, kan. iya, Kalau iya, beliau iya. ini kan memang orang hebat. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lillah. Rokoknya saja curut. Ya iyalah lain dong. Memang kelasnya lain itu. Kelasnya lah. I'm so sorry. Bukan soal itu. Apology. Tidak. Memang toh kan dari dulu bukannya baru. Dengundi, saya sudah pernah minta aktif Ki.
saya di belakang layar. Karena memang beliau tidak punya waktu. Beliau ini habis 7 hari hanya ngurus bisnisnya saja. Bagaimana caranya? Tapi kita bersyukur kalau ada datang Rocky Gerung, ada datang pembicara-pembicara. Ya Unding, kayaknya kita perlu raise fund ini. Apa raise fund? Fundraising. Berapa kita butuh kira-kira? Ya. Nah, kita kira-kira butuh 5.000 ini umpamanya kan untuk pesawat, tiket. Saya 50%. Wih, oligarki. Iya, iya. Di belakang layar. Jangan oleh. Cuman dia belum masuk dalam 9 naga, belum pinaga. Belum cacing. Cacing. Jadinya nih. Jadi di FTA itu Comoroso. ada dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Kita sudah punya 37 provinsi, kita punya perwakilan, kita punya jaringan. Anggota FTA so far sampai sekarang ada berapa? Kita bicara anggota sebagai membership ya, kita bicara jaringan. Jadi istilahnya seperti di Amerika ini ya. Di Amerika ini kita mungkin cuman ratusan, tapi dari ratusan itu seperti ada yang Unding kan dia, karena kita kan bergeraknya di media sosial yang kita pakai adalah WhatsApp sebagai forum diskusi kita. Ya. Begitu kita punya satu manifesto, kita punya satu pemikiran yang kita diskusikan, atau hasil diskusi yang kita diskusikan dengan pakar, dengan tokoh, itu kita posting di situ. Nanti ada yang Unding posting lagi ke postingan dia punya jaringannya. Nah, jadi kita tidak bicara member. Kalau member mungkin nggak banyak, kita seluruh Indonesia pun mungkin tapi sudah gitu. ini ya, internasional ya. Kita ada di 20 negara. Wow. 5 benua. FTA sudah 5 tahun ya? Iya dong. No, we start 2020, 2020 awal yang Rocky datang ke sini yang meresmikan kita. Rocky kita undang untuk Oh, before election in Indonesia, right? After the election. Okay. After Prabowo lost, Okay. and after Prabowo joined the With team. the cabinet. Yeah. Okay. Terus kita pikir this is no, we have to start something. Karena yang kita perjuangkan ya sebetulnya bukan person. FTA kira-kira angka 1 ke 10 untuk pesanannya ini sudah masuk di angka berapa? Pesanan apa? Maksudnya message yang apa diinginkan, apa tujuannya? Goalnya FTA. sudah berapa persen yang masuk kira-kira? Ya, istilahnya tertinggi angka 10, kira-kira angka berapa? Ya, seperti saya bilang, yang kita perjuangkan kan adalah suatu hal yang sifatnya sangat basic untuk masyarakat Indonesia gitu loh. Let me start from the beginning. Saya tuh sebenarnya nggak begitu tertarik politik, Deng. Oh iya. Okay. Saya nggak begitu tertarik politik. Saya justru tertarik politik setelah 2019. Waktu itu ada kubunya Jokowi, ada kubunya Prabowo. 0102. Wah, ke politik kita Ya kita ke politik ini karena ini kan musim politik dan Iya, ya, jadi jadi saya kira sih dari situ kita lihat intinya gini loh, kita ini sebagai perantau diaspora lah. Kalau sebagai diaspora ini kan kita harusnya lebih banyak bersyukur lah. Ya. Bersyukur kenapa? Karena kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup di suatu tempat di mana kehidupan itu sudah lebih teratur, artinya manageable gitu loh kan. Itu kelebihannya kita hidup di negara-negara maju. Banyak teman-teman yang di Eropa, di Amerika, di Australia. Jadi mereka itu kita ini yang diaspora ini yang kita lihat adalah bagaimana ya saudara-saudara kita bisa hidup seperti kita gitu loh. Ya kan, bagaimana saudara-saudara kita di tanah air bisa merasakan suatu kehidupan di mana mereka bisa betul-betul menikmati kehidupannya sebagai layaknya seorang manusia gitu. Manusia dalam arti manusia yang merdeka gitu ya. Artinya itu kan kesejahteraan di segala strata. Kesejahteraan itu kan, kemakmuran itu kan setiap strata berbeda ya. Kemakmuran kesejahteraan seorang petani berbeda dengan kesejahteraan kemakmuran seorang pengusaha kan begitu kan. Karena kan dia punya stratanya berbeda. Tapi itu yang kita mau lihat, dan itu yang kita lihat seperti di Amerika seperti ini. Bukannya kita mau bilang Amerika bagus ya, tapi di sini kan orang semua teratur, ya kan? Artinya orang yang punya
punya kerja, orang yang nggak punya kerja, atau orang yang semuanya mendapatkan hak dan benefit yang sama dari pemerintah. Ya. Itu yang kita lihat. Nah, Forum Tanah Air itu sendiri sebenarnya hasil daripada metafor daripada perjuangan teman-teman di seluruh dunia di masa Pilpres 2019. Nah, waktu itu kan orang melihat pemerintahannya Jokowi itu kurang berhasil dalam hal mensejahterakan rakyatnya. Jadi kita melihat kok kayak begini gitu loh, Indonesia kita mau berubah. Nah, waktu itu ya kebetulan lawannya dia adalah Prabowo. Banyak teman-teman ke Prabowo kan. Nah, setelah selesai pemilu, teman-teman yang khususnya di FTA ini, Forum Tanah Air ini, mereka berpikir, we not stop here, karena perjuangan kita kan bukan untuk memenangkan Prabowo gitu loh. Kita cuman dompleng di Prabowo karena kita mau merubah situasi daripada incumbent kan. Saat itu. Iya, saat itu kan incumbentnya kan Jokowi. Ya. Jadi kita mau melihat perubahan, jadi kita berada di pihak Prabowo, bukan karena kita orangnya Prabowo. Makanya Deng Heri pikir saya tadinya orang Gerindra, kemudian dia bilang, bukan orang Gerindra Deng, bukan PKS Ki, bukan PKS, apa aja paling Oposisi. ya, Dalam arti FTA ini tidak berkubu ya, nggak berat sebelah ya. enggak. Ya, Tidak bisa juga dibilang tidak berkubu, tidak bisa juga Bang Deng, karena Iya, makanya. ini kolektif dari yang tidak setuju dengan yang dilakukan pemerintah pada saat itu. FTA itu sebenarnya kan forum komunikasi, diskusi ya, forum diskusi. Jadi kita itu mendiskusikan hal-hal apa saja yang menjadi permasalahan di tanah air. Dan diskusi kita itu bukan diskusi kaleng-kaleng lah, maksudnya ya Deng Unding lebih banyak ikuti. Kalau Deng Heri kan nggak begitu mengikuti. Kita bicara sama pakar, sama tokoh, sama aktivis, mulai dari you name it sekarang. Siapa yang pakar ekonomi, ada Dr. Rizal Ramli. Kalau dari militer Pak Gatot, dari politik tata negara ada Refli Harun, segala macam kita undang. Rocky Gerung. Ya. Apa kira-kira sebelum 2019 itu yang paling perlu dibenahi pada saat itu sehingga menciptakan yang namanya FTA ini? Berbagai hal, baik dari segi politik. Politik itu dalam arti karena memang demokrasi kita kan kalau saya bilang sih demokrasi abal-abal ya, demokrasi setengah-setengah. Masih ingat setengah setengah bahas setengah-setengah dulu waktu kita masih SD tuh, Ya, Setengah mangkok ya. setengah iya. Jadi kita berpikir ini kenapa seperti ini kan, kita mau lihat. Jadi demokrasinya setengah-setengah tuh karena dibilang kalau mau bicara demokrasi, the modern democracy itu patokannya pasti Amerika. Ya kan? Jadi modern demokrasi. Nah, kita masih setengah-setengah karena di sini kita bikin demokrasi, tapi di lain kita nggak bikin demokrasi. Ya kan? Contohnya umpamanya seperti bahwa kita bikin pemilihan langsung. Ya kan? Tapi setelah pemilihan, umpamanya Deng Unding sebagai anggota DPR ini, begitu Deng Unding jadi anggota DPR, dia tidak bicara konstituennya lagi. Dia bicara partai yang mendukung dia, Yes. gitu loh. Nah, itu yang kita lihat suatu ketimpangan dari sisi politik. Karena kita lihat kan baik itu di Eropa, di Australia, di Amerika, kita bisa lihat kan di sini namanya konstituen itu the number one. Pokoknya Deng Unding ini, pokoknya dari New York ini kan, dia salah satu congressman lah atau senator dari sini kan. Nah, dia kan punya kantor itu pasti di mana itu pokoknya tuh. Betul. Nah, kantornya itu dia punya chief of staff di situ tuh, dia punya. Kalau ada keluhan daripada konstituennya datang ke kantornya langsung ditanggapi. Ya kan? Kalau di Indonesia kan tidak seperti itu, Bija. Itu yang dia perjuangkan partainya kan begitu. Nah, ini yang kita lihat ketimpangan demokrasi yang istilahnya masih setengah-setengah. Dari sisi ekonomi ya seperti kita bilang kan, ekonomi sangat timpang dalam arti contoh yang paling gampang waktu itu banyak sekali kan bantuan langsung tunai gitu kan, BLT. Di sini kan banyak juga orang dikasih tunai. Banyak kan, Bija? Banyak. Nah, orang yang tidak punya kemampuan ini, tidak punya kemampuan ini, dikasih sama pemerintah uang kan, baik itu berupa cek yang mingguan, baik itu berupa food stamp, Food saya. bahwa itu. Tapi
itu ada kontinuitasnya until ya kan sampai kamu bawahnya kerja lagi. Kerja lagi, gitu bekerja. Bukan dikasih satu kali. Ini ambil ya 500.000. Sudah Mi? Enggak kan? Ada kontinuitas karena apa? Tujuannya adalah untuk to help you live your life seperti seorang Yang layaknya normal. layaknya seorang manusia yang merdeka gitu. FTA ini fungsinya based on communication atau based on to remind, hey look, We communicate what we need to communicate and we need to remind what we need to remind. Andai kata Prabowo menang pada saat itu. jadi menteri. Itu belakangan dulu, coba dulu. Pasti Ya. Seperti saya bilang tadi, tujuannya adalah kita mau melihat ada waktu itu ada suatu perbaikan. Kalau istilah sekarang yang lagi ngetop perubahan dari masyarakat kita di Indonesia, saudara-saudara kita di Indonesia. Harapan kita Prabowo bisa bawa itu, ya kan? Jadi kalau seandainya memang pada waktu Prabowo menang, karena kita mendukung Prabowo, Yes. kan? Kita minta Prabowo untuk mempertanggungjawabkan. Dia punya banyak janji-janji politik kan. Oke. Ya, minta itu semuanya. Kalau nih bicara kalau ternyata dia tidak bisa memenuhi janji itu, FTA akan kembali mengkritik dia gitu. Gitu. Oh, itu Jadi itu intinya aja. kita nggak ke Prabowo sebagai isu oriented gitu loh. Apakah FTA shock waktu itu ketika Prabowo tiba-tiba masuk ke Enggak juga, karena kita kan bukan orangnya Prabowo. Dan kita bukan istilahnya apa namanya seperti tadi saya bilang person oriented. Iya. Bahwa dia mau gabung sama si ini, mau gabung sama si siapa, itu urusan Tapi dia. sempat gitu. shock dong. Kalau soal shock sih secara personal saya sih kurang begitu. Karena saya sudah tahu politik itu what is politik, bro, right? Nggak ada teman yang sejati, nggak ada lawan yang sejati. Yang ada adalah kepentingan yang sejati kan begitu. Tapi bagi sebagian teman-teman itu shock. Makanya di 2024 ini FTA itu saat ini ditanya, ada yang panggil saya Tata, ada yang panggil saya Daeng, ada yang panggil saya Bang. Kita mau kemana ini? Saya bilangnya masing-masing aja, saya bilang gitu. Karena FTA itu menuntut kalau memang kita mau muncul sebagai komunitas organisasi, kita mau siapa yang mau menandatangani kontrak politik tertulis sama dengan FTA melalui tuntutan yang kita ajukan. Jadi kita bikin satu namanya manifesto politik Forum Tanah Air, itu ada 10 tuntutannya. Apa tuntutannya yang kalau bisa dia? Iya, istilahnya secara garis besar itu ada 3 yang kita tuntut. Pertama, perbaikan politik, perbaikan ekonomi, dan kembali kepada sistem pemerintahan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 45. Perbaikan politik itu kita minta istilahnya kedaulatan rakyat dikembalikan kepada rakyat. Itu kan di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 kan itu. Memang sudah wajar memang kalau dia bikin. cocok Memang kalau dia memang bisa, memang Jadi bisa. selesai ini podcast. Belum. belum. Orang aja belum direkam. Ya. Jadi Nampai tama tas kiri-kiri. Sede gitu. Jadi Cede memang matama. Tunu nih, tunu nih. Cede matama. Bakar mi dulu tuh. Jadi di Undang-Undang Dasar, di our constitution itu sudah dijamin kedaulatan itu di tangan rakyat gitu loh. Nah, Ya. jadi memang sudah dijamin sudah dijamin di Undang-Undang Dasar 45. Salah 1 ayat 2 itu. Ya. Bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, itu yang kita tuntut untuk dikembalikan kepada rakyat, karena undang-undang itu ada diatur di konstitusi, tapi secara pelaksananya no. Di mana letaknya itu, Deng? Yang paling maksudnya krusial di situ. Sekarang gini, kalau seandainya kedaulatan di tangan rakyat, Nah, berarti kan pemerintah harus mendasarkan keputusannya semua oleh rakyat, berdasarkan kepentingan rakyat. Karena kan Indonesia ini kan setelah reformasi kan mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi. yes. Demokrasi itu kan punya istilahnya punya pilar-pilar kayak kalau ada rukun-rukunnya kan. Nah, yang paling rukun yang pertama itu kedaulatan ada di tangan rakyat, sovereign of the people kalau orang sini bilang. Iya kan? Nah, itu harus bisa di measure, bisa diuji, bisa Terukur. terukur kedaulatan itu. Nah, kita tidak bisa diukur. Karena apa? Ada kebijakan pemerintah yang tidak disetujui oleh rakyat. Ya kan? DPR setujui, rakyat nggak setuju, demonstrasi segala macam, ya kan? Nggak didengar tuh.
DPR dia yang mewakili rakyat yang memilih mereka itu. Itulah maksudnya, karena tidak mungkin semua satu persatu mau didengar. That's the point. Betul, kita kan sistem perwakilan. Tapi kalau seandainya masif seperti undang-undang Omnibus Law umpamanya, kan masif sekali. Bahwa itu buruh semuanya. Itu kan lebih banyak ke soal buruh, soal kalau kita bicara soal UMR apa segala macam kan, upah minimum itu kan buruh yang jadi masalah di situ kan. Buruh protes seluruh Indonesia. Nggak didengar, jalan aja terus. FTA ini kan bukan partai politik, bukan siapa-siapa. Yang kita punya adalah ide, gagasan, pikiran alternatif itu yang kita ajukan gitu loh. Seperti kemarin kita ngajukan presidensial threshold, kita uji material bos ke Mahkamah Konstitusi. Pernah? Oh iya, kita ajukan, forum tanah air ngajukan. Diaspora dari 12 negara, ada 27 diaspora dari 12 negara itu ngajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ditolak biasa. Ditolak Tapi semua paling kan. tidak pengajuannya diterima. Iya, diterima. Terus kita kalah, kita suruh teman-teman Indonesia, FTA Indonesia kan, ayo ajukan dari 34 provinsi bija. Ada 66 orang, 67. Karena kita tadi dibilang kita nggak punya legal standing, kita ikut sama PKS. Karena PKS kan partai punya legal standing, punya kepentingan untuk masalah presidensial. Proposnya apa itu untuk ini ke MK itu? Apa? Supaya presidensial threshold ditiadakan, zero. So everybody can have a chance. Dan setiap partai punya chance. Kalau enggak, kayak sekarang nih, lihat buku kemarin. Iya kan? Lihat kemarin tuh. Mau ada koalisi begini, akhirnya pecah kayak koalisi, campur ke sana. Demokrat dari koalisinya Anies, apa itu koalisi apa itu, Perubahan, pindah ke koalisinya Prabowo, yang kiri kanan ya bos. Tapi di mana salahnya dengan, karena itu menjadi satu daripada terlalu banyak yang masuk, ya harus memenuhi dulu itu 4% itu. Nggak, 4% itu kan parliament threshold. Yes. Parliament threshold itu adalah dia harus memenuhi kuota 4% daripada total congressman, apa itu anggota DPR, supaya bisa dapat fraksi namanya, ada suaranya di situ gitu loh. Itu 4%. Jadi paling tidak kalau dari 575 ada 4%, siapa tuh bisa? Sekitar 20 suara ya. Something ya. Ya kan? Sekitar 20 suara lebih, 20 kursi lah di DPR begitu. Kalau kurang dari situ dia tidak dapat parliament threshold. Dia tetap bisa jadi anggota DPR tapi dia nggak punya suara di situ. Dia nggak punya lobby lah gitu kan. Nah, paling tidak yang 9 ini bisa mengajukan. Kalau 9 kira-kira menurut kita oligarki mau main di mana? Mana dia mau pegang? Kan susah untuk bermain di situ. Kegiatan ada FTA. Maksudnya kegiatan yang implement yang di field di lapangan apa gitu. Belum ada apa? Oh iya, kita ada. Saya cuma kasih tahu FTA itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman yang punya pikir dan punya riso terhadap hasrat juga ya. Situasi di tanah air. Punya keresahan untuk berbicara di forum tanah air begitu. Dan di situ apa yang menjadi keresahan kita undang orang-orang yang punya capability untuk bicara soal itu. Seperti kita bicara otonomi daerah. Kita undang Prof. Rashid. Ini saja Rashid itu orang Makassar itu. Dia itu bapaknya otonomi daerah Indonesia. Menteri pertama soal otonomi daerah Iparnya Iskandar. Nah, itu Prof. Rashid. Kita ajak diskusi, bukan kita ajak diskusi denjare. Nijarre gitu. Kita undang orang yang punya capacity to talk about it. Tapi kalau mau keren, umpamanya mau berdiskusi, of course harusnya masuk semua, termasuk orang PDI juga, yang ada yang duduk di dalam pemerintahan itu, dia juga masuk di situ supaya. Of course kita undang orang politisi dari berbagai partai kok bicara. Orang Demokrat, PKS, orang Gerindra, orang PAN, kita undang bicara. Mereka bicara, politisi DPR di Senayan. Kemarin waktu kita munculkan manifesto politik forum tanah air, kita audisi dengan mereka. Datang teman-teman dari Indonesia, FTA Indonesia ya, mereka datang ke DPR. Jadi kalau FTA ini sekarang ini menuju ke 2024 ini masih sama dia punya tuntutan. Kalau saya pikir ya ini cuma aja saya yang berpikir. Soalnya negara kita ini besar kan, kaya. Kalau semua tadi konsepnya Dentata ya bagus sih, excellent. Tapi untuk melawan tembok besar ini,
Ya itu Istilahnya ini tembok ini berlapis-lapis yang mau kita lawan. Iya, iya. Kalau saya kira itu adalah perjuangan kita. Dan itu FTA ini kita sudah canangkan. FTA ini bukan berjuang untuk urusan 1 tahun 2 tahun. Kita berjuang mau selesai 2024 nanti ini tetap kita perjuangkan itu. Karena yang kita perjuangkan tadi itu awalnya. Bagaimana masyarakat kita itu bisa betul-betul merasakan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran. sangat istimewa, Ya, bagus. sebagai Tujuannya seorang- ini. sebagai sebagai orang yang merdeka gitu loh. Maksudnya dia betul-betul merasakan kemerdekaan. Ya, ya. They have their own. Dalam arti merdeka semua sektor ya. Dari kacamata FTA, apakah ada perubahan menurutnya Daeng ini? Ada perubahan. Saya kira begini ya. Kalau orang-orang yang pro dengan kekuasaan Jokowi sekarang, dia melihat satu perubahan, yaitu perubahan dari yang ada ke tidak ada, ya kan? Artinya dulu ada jalan, ini nggak ada jalan tol, sekarang ada jalan tol. Dulu nggak ada ini bandara, sekarang ada bandara. Jadi semuanya yang sifatnya physically Visual, oke. you can see that. Right. Padahal sebenarnya yang kita inginkan adalah kalaupun itu ada, itu nggak salah, itu bagus. What is the effect to the people around it? That's the question is. Apa efeknya punya bandara di sini untuk orang-orang di sekitarnya? Apa efeknya itu jalan tol untuk orang-orang di sekitarnya? Apa efeknya gitu loh? Oh, kalau menurut saya, Deng, yang saya tahu di Amerika waktunya sebelum dibangun itu semua interstate yang menyambungkan semua jalan tol seluruh Amerika itu, di situ kan masa resesi tujuannya adalah dengan lancarnya ini transportasi yang bisa dijangkau semua harga juga bisa merata. Karena yang tadinya ditempuh berhari-hari itu dalam waktu berapa jam aja. Dan itu pengaruh. Dan kalau kita lihat sejarahnya Amerika dulu itu struggle pada saat itu. Dan dia lihat bahwa in the next 10 years you're gonna see the result. Itu kan dibangun oleh pemerintah, ya kan? Waktu itu pemerintah yang membangun, dan itu memang dibuat namanya kantong-kantong, di mana di sepanjang jalan highway yang mereka buat itu, mereka hidupkan industri-industri. Di Indonesia kan nggak kelihatan seperti itu. Itu semua jalan-jalan tol itu mestinya bisa mendapatkan manfaat masyarakat yang dilalui oleh jalan tol itu dari segi ekonomi. Sekarang? Sekarang nggak ada. Coba Anda lihat di Indonesia apa, gitu loh. Kalau dari segi istilahnya untuk memudahkan transportasi untuk arus barang namanya, oke, gitu loh. Tapi arus barang, tapi apa? Itu kan arus barang antar kota. Tapi jalan itu kan melewati daerah-daerah, wilayah-wilayah. Yes. Apa keuntungannya buat wilayah-wilayah daerah itu yang dilewati oleh jalan tol? Itu yang pertanyaannya gitu. Kalau kita lihat di Amerika, Anda lihatlah, ada beberapa intersection dia bikin besar. Itu kan di situ dia bikin ada Walmart-nya, ada apa? Dia bangun di situ, dia bangun suatu sehingga mengundang orang untuk datang ke situ, Akhirnya memang ada keinginan daripada Pemda lah istilahnya, Pemda untuk memanfaatkan fasilitas jalan tol itu untuk menghidupkan daerahnya. Nah kita kan nggak sampai ke situ, daerah itu belum punya uang, PAD-nya nggak cukup untuk bikin seperti itu. Gimana caranya? I think it's going that way, right? Orang akan move, dia akan move kemana? Itu betul, konsep itu betul. Makanya kan namanya konsep daripada infrastruktur itu adalah untuk memudahkan barang dan jasa untuk lebih mobile kan, begitu kan? Yang tadi pertanyaannya itu sudah betul, tapi yang menjadi basis daripada itu adalah bagaimana kita bisa menghidupkan itu daerah yang dilalui jalan tol itu. Tujuannya kan supaya itu barang jasa itu kan cepat di situ kan. Tapi orang berpikir kalau saya lewat situ, ini sopir-sopir kayak ini kan, bayar segala macam kan, dia bagus lewat luar lebih murah kan. Tapi lah masalah lagi. Tidak masalah karena kebutuhannya memang begitu saat ini. Infrastruktur itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang berjalan. Jangan terlalu advance sehingga yang sini ketinggalan. Itu menurut pikiran saya ya. Saya mungkin bisa di-challenge. Contoh aja umpamanya seperti bandara. Ada Bandara Kertajaya kan, akan menggantikan Nurtanio di Bandung.
Kertajaya itu kalau nggak salah di Majalaya atau di mana gitu. Majalengka. Majalengka, ya kan? Itu nggak jalan-jalan sampai sekarang. Kenapa? Karena orang beberapa penerbangan ke sana kosong gitu loh. Karena orang untuk mencapai daerah itu kan masih jauh, masih belum ya kan. Nah, maksudnya saya kalau memang belum waktunya bikin begitu kan masih banyak hal-hal yang bisa dibuat untuk kalau masih bisa menampung, kenapa harus bikin begitu gitu loh. Jadi bikin dulu kemampuan di sini sudah sampai baru kita bikin. Jadi sehingga waktu ini dibikin, ini betul-betul sudah Sudah dibutuhkan. Sudah dibutuhkan, itu loh maksudnya. Jangan kita mau sekarang membangun. Pokoknya seperti konsepnya Harry, itu betul. Sekarang mungkin struggle, 5 tahun struggle, 10 tahun struggle. How long we gonna struggle? Ini semua uang utang. Bukan uang investasi dalam negeri. Utang itu harus dibayar, ada bunganya. Ada kira-kira yang dicapai Pak Jokowi selama ini? Menurutnya. Makanya saya bilang tadi, dari sisi apanya? Kalau ada, ya mana? Kalau tidak ada. Karena kan yang kita ukur dalam suatu kita kan nggak bisa ukur secara mikro dong. Kalau kita bicara Jokowi kan kita harus ukur makronya apa, ekonominya apa, maju nggak, indikatornya maju atau enggak. Ternyata kan enggak, indikator ekonominya tidak naik. Kita punya indikator ekonomi terus di bawah 5% kan gitu kan umpamanya. Tapi katanya ekonomi yang terbaik di dunia. Itu sama. I don't know about that. Itu kan semuanya I would say it's public relation lah ya. Gitu loh. Saya sih melihat Jokowi apa yang dia usahakan, saya sih melihat dia mungkin bisa kerja keras dalam hal membangun ya. Tapi saya melihat apa yang dilakukan itu too advance untuk masyarakat yang harus ngikutinnya gitu loh. Maksudnya masyarakat belum siap begitu. Belum siap ke arah sana, dipaksakan ke sana. Akhirnya apa ada clock gitu lah, nggak nyambung gitu loh. Nah, ini kan seperti umpamanya, contoh paling kecil aja. Kenapa kita harus bangun infrastruktur yang terlalu mewah sementara bangku untuk anak sekolah nggak cukup? Anda tahu kan, dengar cerita kan? Banyak anak-anak yang sistem rayon itu nggak bisa tertampung karena nggak cukup bangku sekolahnya. Sehingga anak-anak harus sekolah di sekolah-sekolah yang yang jauh dari rumahnya. Itu kan harus bisa dibenahin seperti itu. Jadi ketercukupan bangku sekolah supaya anak-anak itu tidak ada clock gitu loh. Jadi umpamanya tamatan 5.000 SD, ada juga 5.000 kursi di SMP. Nanti tamat SMP ada berapa ribu, ada begitu ribu juga di SMA. Ini kan enggak gitu loh. Nah, ini kan yang harus jadi pemikiran itu kan, karena kan amanat daripada undang-undang kan itu mencerdaskan kehidupan bangsa bija. Ya. Tapi saya lihat semua presiden ujung-ujungnya sampai sekarang juga begitu-begitu juga. Itu yang kita perjuangkan di FTA. Oh, itulah diperjuangkan FTA ini. Siapa kira-kira yang andalan di antara tiga ini sekarang ini? Coba kira-kira menurut dari kita. Oh, yang pasangan ini. Iya, pasangan ini dong. Kan Pak sudah bisa dilihat dong. Saya di luar. Anda itu dulu, enggak apa-apa. Saya No. Dengan dia aja dulu. mengawasi aja dulu. Ya, Apa kira-kira di mana kira ada yang tahu? Nah, kamu tanya Karena saya ini. istilahnya belum dibikin sudah mau melihat ini enak ini. Kalau di makanan belum dibikin ini enak ini, padahal belum dibikin. Tapi Deng, saya tidak perlu ibarat begini, kita Biar ribut aja. Nah, Biar ribut. deep inside, Ya. Deng juga pasti merasa sudah tahu yang mana. Pasti ada masing-masing punya dalan dan itu semuanya benar. Siapa yang garanti? Nobody garanti, right? Kalau tanya saya personal. Ya. Kalau Ya, cocok, tolong. dan Tata yang jawab, karena kan orang FTA. Iya. Coba justru kita- dia coba nggak- kita- Dari 3 capres ini, kalau lihat visi Ini penting nih dari 3 capres ini. Sama, saya Yang mana kira-kira? kagetku nataro bela ibar mana jawab. Nah, Dari yang mana kira-kira? Dari 3 capres ini, dia kalau baca visi misinya, Ya. ada visi misinya koalisinya Prabowo, ada visi misinya koalisinya Ganjar, ada visi misinya Amin, Anies. Tapi sama aja saya lihat Jangan. Iya. Tidak ada yang bicara ke basic perubahan tentang bagaimana supaya rakyat bisa berkuasa. Berarti ketiganya ini dicoret dong. Kalau menurut Belum. saya pribadi, ya kan, kalau menurut saya pribadi, saya belum memutuskan kalau dia itu 3 capres ini kan dia kan baru mendaftar, belum kampanye terbuka, tapi dia punya misi-misi kan. Ya.
kan masih banyak waktu. Dia mungkin bisa kontrak sosial sama rakyat. Yang kita ajarkan sekarang, yang kita edukasi sekarang ke masyarakat, jangan berikan suara Anda secara gratis kepada siapapun. Oh begitu, itu pesan ya. Pesan. Karena apa? Kalau kita berikan secara gratis, Enak ya kan? di dia dong. Enak di dia. Wah. Kita harus Mayang nekodin. kita harus punya kontrak sosial, Birya. Betul. Seperti betul. saya sama Deng Unding kan. Iya. Anda mau saya dukung Deng Unding? Ya, ini tuntutan saya ya. Iya. Kita tanda tangan. Tanda tangan. Orang bertanya, ini bisa diapain tuh tanda tangannya? Bisa diapain itu kontrak sosial? Iya, Nggak ada apa-apa kok. Iya. Tapi secara moral, Iya. I can say to orang, nih Deng Unding tuh dia tanda tangan nih. Iya. Tapi dia tidak penuhi janjinya. Saya bisa minta kepada mereka kalau dia seorang istilahnya seorang congressman, Negarawan. anggota DPR. Anggota DPR lah. Saya bisa minta ke dewan kehormatan DPR ini orang tidak benar caranya nih, pembohong. Iya. Ya tuh. Kalau menurut saya, Deng, yang perlu dikasih edukasi itu yang memilih ini. Itu kita kenapa FTA itu melebarkan sayap. Sekarang kita punya di 37 provinsi plus minus 1 ya. Sudah 200 kabupaten kota kita punya jaringan dari 500 kabupaten kota di Indonesia. Kita mau mencangkup sampai 500 kabupaten kota sehingga kita bisa memberikan edukasi sampai ke akar rumput. Tujuannya kita begitu. Ya. Wah, Sehingga sangat mulia nih tujuannya. Soalnya kita mau Iya, bukan saja mulia Bija. Apa? Ini kita mau supaya masyarakat Mulia banget ini dunia akhirat saya dengar. Kalau dia bilang orang tidak nih Pak Dongot dong. Bah, Gitu. cuma yang masalahnya sekarang ya implementnya itu belum jarang saya lihat. Saya lihat agak ya long fighting. Tapi kalau bilang yang dipupuk yang pemilih rakyat masyarakat, wah itu baru keren. Itu yang kita How to lakukan. choose. Itu yang kita lakukan. Makanya kita edukasi. Nah, edukasi itu Paling tidak remind aja ya. Iya. edukasi itu kita melalui jaringan kita. Ada tujuan khusus FTA atau hey look, gue juga butuh dong suara di DPR atau at least Nah, member of parliament Iya, atau iya. apa gitu. Nggak ada. ada sedikit. Maksudnya ada tuntutan Ya itu kan politik itu kan selalu soal bargaining. Ya kan? Makanya what do you think orang-orang yang audisi kita ke DPR dia mau terima FTA? Why? Kalau kita nggak punya siapa-siapa. Justru kalau dia lihat FTA di 37 provinsi, di 20 negara, di 200 kota lebih, ya. this is something. Seharusnya dia jadi partai. Kalau kita bicara partai kan ditayangin, nah karena ini oligarki ya, oligarki. Kalau yang biasa seperti saya bilang tuh, Ya. Deng Unding, Paling tidak sponsor lah ya. Unding, ini ada acara, saya 50%. Nah, kalau kita bilang Deng Unding kan menjadi partai nih, saya kasih masuk 10 miliar. Partai Front Tanah Air. Keren juga namanya, men. Hampir kayak FPI. Keren namanya maksud saya. Bagus. Partai Kalau Front bilang Tanah Air. Bagus. Keren banget suaranya. Keren banget. Terus Maksudnya tujuannya patriot. apa? Anda maksudnya mungkin mau jadi partai karena sudah banyak begini orang kan memang dari awal kecil-kecil dulu kan. Ini bahaya ini podcast podcast perantau tapi. Apa dondor. Tidak. Kan sudah sudah masuk di main course. Iya, udah main course ini. Ya kan tadi kan appetizer. Iya. Kan sudah masuk main course. Exact. Iya kan? Hah? Ya, terus. Diborongi. Deng. Soalnya yang susah itu momennya ketemu. Iya betul. Waktu. Iya. Founder di sini sekarang ini. Founder ada di sini. Betul, saya. Makanya sekarang tadi appetizer jadi Main course ya. Nah, Coba tanya deh. terus ada kira-kira keinginan bahwa hey, FTA can do something Ya, we can make it gitu. and we confidence we can make it. Ya. Ada kira-kira maksudnya Perjuangan begini. Perjuangan itu kan ada tahapannya. FTA itu di awalnya hanya diaspora Amerika kok. Ya kan? Kemudian berkembang menjadi diaspora di 5 benua. Ya. Kita ada di 20 negara. Sampai ke Afrika Utara kita punya Bija. Wow. Ada orang Mesir kita. Oh, jaringan Egypt di ya? Mesir. Libya, Tunisia. Tidak usah. Kan Afrika Utara. Baru Tidak usah Mesir, disebut. Bija, Baru sama di Maroko. Mesir. Oh, Maroko. Jadi perjuangan itu kan seperti itu. Sekarang kita berkembang di seluruh dunia. Kemudian kita melihat waktu itu
tujuan kita berjuang ini kan untuk Indonesia. Kenapa kita nggak bikin jaringan Indonesia? Ya. Bagus, Bagus, bagus. berkembang menjadi 37 provinsi sekarang. Bagus. Dulu 34, sekarang jadi 37. 37 Kurang satu, ya. kita cari-cari nih. Mudah-mudahan ada podcastnya Deng Heri nih. Ada orang di Papua Pegunungan. Papua Pegunungan. Oh, itu baru dibuka ya? Belum ada di situ. No, maksudnya itu sudah jadi provinsi. Udah. Sejak kapan? Baru kan keputusannya tahun ini. Oh, ya. Jadi kalau ada teman yang di Papua Pegunungan yang siap menjadi jaringannya, Atau perwakilan dari FTA kita buka. Oke. Nah, gitu. Kita butuh teman-teman dari Papua Pegunungan, aktivis dari Papua Pegunungan yang kita bisa jadikan jaringan atau perwakilan sehingga memberikan edukasi kepada rakyat di Papua Pegunungan. Nah, jadi tadi kan dari diaspora Amerika kemudian berkembang menjadi diaspora seluruh dunia, kemudian berkembang menjadi termasuk aktivis di Nusantara. Connecting Sekarang sekarang kita lagi kembangkan ke kabupaten kota, sekarang sudah ada 200 lebih. Ya kan? Itu kan perkembangan. Wah, Kalau nantinya dia berkembang menjadi partai politik, wallahu alam. sudah siap jadi partai. Wallahu alam, kita Ini nggak tahu. kalau pulang ke Indonesia ada protokol dong. Ya Pak Ketum datang. Iya dong. Tunggu deh, ngunding itu. Soalnya Pak Ketum, ya kan? Dia kan sebenarnya masuk di FTA, cuma dia tidak tidak di belakang layar. Ini Deng Heri ya. Enggak. Udah dibilang ini. No. Ini kan model oligarki tidak kelihatan. Jangan tapi, lagi muncul-muncul gitu. tapi saya lihat masih banyak pertanyaannya, justru lebih banyak pertanyaannya daripada co-host, saya. toh? Iya, coba. Ini sudah bertanya tadi. Masih banyak tadi saya lihat. Masih banyak tadi, coba. Sumpama taruhlah salah satu di antara ini ada yang jadi gitu. Dipanggil, FTA, please Ya. join with us. We like your concept, so Yeah. we want you help us. Ya. Of course. Mau Of course. bersedia. Of course. Bagaimana kalau PDI yang minta seperti itu? Tidak ada masalah. Karena kita kan bukan bicara soal oke. figur, Jadi- bukan bicara soal partai. Doesn't matter ya. Selama you melakukan ini, kita join with you Exactly. gitu. Berarti keren dong FTA. Istilahnya makanya tadi saya bilang FTA ini berkubu atau enggak wah berarti bagus banget. Kalau gue bilang sih. Cuman bagus. kan kita mesti. Jadi mau butuh berapa sekarang? Ush, berat. ini yang saya sukakan ini. Oh, jangan kau masukin foto Oligarki. sebentar. Tidak Cut. usah oligarki. No, I like the apa The sign, integrity, Quote. doing the right thing. the quote daripada Deng Heri ini. Wah. Ini yang kita harus contoh. Yang mana nih? Integrity Oke. is doing the right thing even when no one is watching. Wah. Jadi FTA itu mau seperti itu gitu. Iya. We don't need people. Kita nggak butuh pujian. Oh, FTA jadi begini, FTA jadi partai politik. No, kita mau apa yang menjadi tujuan dasar kita sebagai diaspora ini supaya saudara-saudara kita di Indonesia itu bisa merasakan apa yang kita rasakan hidup di luar negeri dari segi keadilan, ya kan, hukum, dari segi ekonomi, ya kan, politiknya, kan, itu bisa dirasakan oleh mereka sesuai stratanya. Tapi kita tahu kan juga di Amerika sini miskinnya lebih banyak kayak miskinnya orang Indonesia. Yang maksudnya makan pun maksudnya harus depend dari food stamp setiap bulan. Iya, tapi sekarang pertanyaannya, dia miskin tapi dia masih hidup sebagai layaknya seorang manusia yang merdeka atau tidak? Manusia Merdeka ini maksudnya bagaimana? Ya, artinya dia itu bisa menikmati kehidupannya, artinya dia tetap dapat jaminan dari negara, dapat jaminan daripada pemerintah sebagai seorang warga negara. Paling tidak we do free have lah. it. We do have it there. Yeah. I don't think so, right? Kita nggak punya itu di Indonesia. So you don't think so? I don't see that. But you don't think so? I don't think so, and I don't see that. Gitu. Bagaimana menurut you, Bang? Ya, kalau itu Jangan ikut-ikutan oke maksudnya. aja. Kalau selama you sudah freedom, berarti you sudah kaya. Oke. Itu gua. Ya. Walaupun istilahnya kalau secara economically pas-pasan, tapi kita freedom itu lebih bagus daripada economically-nya bagus, tetapi kita nggak freedom, ya untuk apa juga? Enggak, define freedom di Indonesia yang tidak freedom yang mana ini? Ya, dari segi apa dulu? Define dulu freedom ini yang mana? Dari segi ekonomi kita nggak freedom kan? Oke, Ya, contoh. sekarang kalau Anda memang freedom secara ekonomi,
berarti kan Anda bisa mendapatkan hak yang menjadi hak Anda. Iya, seperti apa itu? Negara harus memberikan Anda, kalau Anda tidak punya kemampuan, negara harus bagi buat Anda. Dari Ada segi jaminan hidupnya, Ya. jaminan sekolahnya, jaminan kesehatannya. Paling tidak pemerintah harus hadir. Harapannya di 2024 ini yang kita kan belum tahu nanti bagaimana perkembangannya nih. Kira-kira untuk sekarang ini bagaimana? Saya kira sih kita harus berharap banyak daripada partai-partai yang ada. Karena kalau pemimpin ini tanpa partai yang mendukung juga nggak akan gerak, gitu loh. Of course. Jadi partai-partai ini harus bergerak, tapi ada tapinya. Undang-undang yang membelenggu partai itu dan anggotanya itu harus didemolish gitu loh, harus dihilangkan. Hilangin. Harus dihilangkan. Sehingga ada integriti itu daripada anggota DPR. Jangan kalau dia ngomong sedikit langsung ditelepon sama ketua umum. Langsung diam itu. Diam, bos. Tapi unfortunately semuanya melakukan seperti itu dan itu that's the problem deh. It's the problem because people don't have the sovereign, nggak punya kedaulatan. Jadi harapan saya, teman-teman, yang seperti tadi saya bilang, dalam berpolitik kita harus tetap berpolitik, because your life is depend on how the politic is going. Kalau politiknya arahnya benar, ya kan? Kita akan benar juga. Insya Allah kehidupan yang diatur juga benar. Pak, terima kasih lu sama Pak Ketum. Justru kita harus terima kasih dengan Pak Ketum. Coba terima kasih. Bukan masalah hadirnya, Ya. memanage waktunya, apalagi malam begini. Ya. Just imagine seorang ketua umum FTA mau datang malam begini, itu kan Kalau pengusaha Penghormat. di luar dari, ngerti nggak? Sebuah penghormatan Ini besar. makanya kita harus terima kasih banyak. Ya. Especially you sebagai owner of podcast Perantau nih. Jadi- kalau saya kan cuman co-host. kos aja. Istilahnya direktur juga bu. Dekat-dekat sama ibu kos. Jadi, Deng, terima kasih banyak, Deng, atas Ya, kedatangan. siap, Kita sama-sama. ketemu lagi soon, right? Insya Allah. Perkembangan melihat perkembangan nanti depan ini. Siap, insya Allah. Deng, thank you. Oke, Oke. siap. Mantap. Durajan ciri